Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu, bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suramadiun. Bersama saya Kiki Deslia, inilah Madiun This Week selengkapnya. Instruksi pemerintah pusat terkait pencegahan penanggulangan penyebaran virus corona atau COVID-19 direspon cepat pemerintah Kota Madiun. Wali Kota langsung menggelar apel pembentukan gugus tugas yang langsung dilanjutkan rapat koordinasi bersama Forkopimda. Kegiatan inspeksi mendadak ke sejumlah gudang dan instansi serta penyemprotan disinfektan tak lupa dilakukan sebagai langkah pencegahan. Atau rumah sakit terdekat. Upaya penanggulangan penyebaran virus corona atau COVID-19 terus dilakukan di Kota Madiun. Pemerintah setempat langsung menggelar apel tanggap corona di halaman depan Balai Kota Senin 16 Maret kemarin. Hal ini sekaligus tindak lanjut instruksi Gubernur Jawa Timur melalui surat edaran yang diterima Wali Kota beberapa waktu sebelumnya. Apel kali ini tidak hanya diikuti pejabat struktural Pemkot Madiun, tapi juga berbagai petugas instansi terkait. Maklum, Wali Kota juga membentuk tim gugus tugas penanggulangan corona di Kota Madiun. Gugus tugas berisi petugas gabungan dari berbagai instansi terkait, mulai petugas Dinas Kesehatan, PMI, Satpol PP, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja, dan lain sebagainya. Tugasnya melakukan tindakan pencegahan penyebaran virus, mulai melakukan himbauan ke rumah makan dan hotel untuk penerapan budaya cuci tangan pakai sabun hingga urusan kebersihan lingkungan. Selain itu, Wali Kota juga menginstruksikan anak-anak untuk belajar di rumah. Hal ini juga untuk menghindari kontak dengan banyak orang. Kegiatan belajar di rumah tersebut berlangsung 2 pekan hingga 29 Maret mendatang. Pemkot melalui Dinas Komunikasi dan Informatika juga menyediakan domain khusus untuk materi dan tugas belajar selama KBM di rumah. Wali Kota juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik, sebab semua kebutuhan pokok dipastikan aman. Mengharapkan, menyarankan pesan kepada semua masyarakat Kota Madiun, tolong dengan adanya berita corona ini, masyarakat perlu informasi yang jelas melalui pemerintah. Jadi kalau ada berita hoax segala macam, itu dicek kebenarannya dulu. Dan hari ini anak-anak ada belajar di rumah Bapak Ibu sekalian semuanya. Tolong anak-anak juga ikut dicek, diawasi, sehingga dengan pengawasan orang tua, pengawasan dari masyarakat, insya Allah bahwa Kota Madiun sampai saat ini zero corona. Dan dalam waktu dekat ini, hari ini kita bentuk gugus penanggulangan corona di Kota Madiun. Nantinya gugus itu akan ngecek semua sesuai dengan SOP yang sudah diinstruksikan Presiden maupun Ibu Gubernur, nanti akan kita lakukan di Kota Madiun. Tak ingin penanganan penyebaran virus corona melempem, Wali Kota Madiun Maidi langsung menggelar rapat terbatas di ruang 13 usai pelaksanaan apel. Rapat yang juga diikuti Forkopimda dan tim gugus tugas ini membahas sejumlah strategi pencegahan, mulai kelengkapan alat kebersihan yang wajib tersedia di tempat umum, strategi kegiatan belajar mengajar di rumah, hingga operasi pasar terkait ketersediaan kebutuhan pokok. Tak heran, rapat juga melibatkan tim pengendali inflasi daerah atau TPID Kota Madiun. Wali Kota dan Forkopimda juga membahas peninjauan lapangan guna memastikan strategi tersebut berjalan maksimal. Instruksi Gubernur Jawa Timur terkait penanggulangan virus corona atau COVID-19 direspon cepat Wali Kota Madiun Maidi. Setelah membentuk tim gugus tugas penanggulangan corona, Wali Kota bersama Forkopimda dan tim pengendali inflasi daerah TPID Kota Madiun melakukan peninjauan ke sejumlah tempat, Senin 16 Maret kemarin. Tujuannya jelas, memastikan instruksi berjalan baik dan stok kebutuhan pokok tercatat aman. Sejumlah tempat dikunjungi Wali Kota dan tim yang berjumlah belasan mobil tersebut, mulai gudang gula di PG Rejo Agung, beras di Bulog Subdivre 4 Madiun, mal dan supermarket, kantor perbankan hingga apotek. Wali Kota memastikan semua kebutuhan di Kota Madiun dalam batas aman.
Wali kota memastikan itu dengan melihat langsung stok gula dan juga beras di gudang masing-masing. Nyatanya masih ada gula dan beras bertonton. Masyarakat tidak perlu khawatir hingga melakukan panic buying. Masyarakat cukup belanja seperlunya seperti biasa, tidak perlu memborong untuk stok di rumah. Hal itu malah membuat masyarakat yang lain terpengaruh. Ya, hari ini saya dengan Wakapolda, dengan tim semuanya, saya cek gula full di gudang, beras full, minyak full, tepung full, semuanya full. Masyarakat nggak usah khawatir. Jadi jangan sampai borong barang sembako yang banyak dibawa pulang, semuanya khawatir kalau nanti kekurangan. Nggak ada. Selain itu, wali kota juga memastikan instruksi penambahan fasilitas kebersihan di instansi berjalan baik. Semua tempat yang dikunjungi sudah melengkapi fasilitas tersebut, mulai tempat cuci tangan, hand sanitizer, hingga pengukur suhu badan. Seperti saat berkunjung di mal dan perbankan, bahkan petugas keamanan setempat sigap melakukan langkah pencegahan. Setiap nasabah diberhentikan sejenak untuk diukur suhu tubuhnya. Namun wali kota tak membantah berkurangnya hand sanitizer di apotek. Bahkan sudah dalam posisi habis terjual. Masyarakat tidak perlu panik sebab dapat diganti dengan Baiklin 0,5. Wali kota menambahkan cuci tangan pakai sabun juga tak kalah baiknya dalam mencegah penyebaran virus. Mereka tidak usah bingung, karena kalau memakai Baiklin itu malah semakin murah, semakin sederhana, dan itu manfaatnya, khasiatnya sama. Jadi tidak ada itu, terus harus itu masih bisa diselesaikan dengan baik. Yang lebih baik lagi cuci tangan yang teliti sampai bersih sampai 7 tahapan. Upaya pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 terus dilakukan pemerintah Kota Madiun. Kali ini, Wali Kota Madiun Maidi bersama Forkopimda melakukan penyemprotan disinfektan ke sejumlah fasilitas umum Jumat 20 Maret kemarin. Penyemprotan dilakukan menyeluruh dimulai bus dan angkutan sekolah, mobil dinas Forkopimda hingga fasilitas umum lain. Tujuannya, mematikan virus, kuman, dan bakteri di fasilitas umum yang sering digunakan masyarakat. Penyemprotan kali ini dimulai dari areal parkir Sumber Umis tempat sejumlah kendaraan yang akan disemprot. Penyemprotan dilakukan menyeluruh mulai bagian luar hingga interior mobil. Penyemprotan kendaraan itu penting mengingat mobilitasnya yang tinggi, terutama 3 bus sekolah Dinas Perhubungan. Kendati kebijakan belajar di rumah mengemuka, bus tetap beroperasi setiap hari. Pasalnya, masih ada sejumlah pelajar yang masuk untuk mengikuti ujian. Penyemprotan lantas bergeser ke pedestrian Jalan Pahlawan, deretan kursi, tiang lampu, hingga aksesoris telepon umum tak luput dari penyemprotan. Kegiatan sengaja dilakukan pagi di saat belum ada pengunjung. Seperti diketahui, pedestrian Jalan Pahlawan selalu ramai dikunjungi masyarakat, terutama saat sore dan malam hari. Kendati pengunjung cenderung menurun saat darurat bencana non-alam ini, langkah antisipasi tetap harus dilakukan. Sterilisasi yang dilakukan Forkopimda Kota Madiun melalui penyemprotan disinfektan juga menyentuh tempat ibadah hingga taman. Setidaknya Gereja Santo Cornelius dan Masjid Agung Baitul Hakim tak luput dari penyemprotan. Hal itu lantaran masih banyak kegiatan yang dilakukan di tempat ibadah tersebut. Penyemprotan dilakukan menyeluruh mulai halaman depan, tempat wudhu, hingga serambi masjid. Begitu juga dengan gereja, kursi dalam gereja tak luput dari penyemprotan. Wali kota juga menginstruksikan pengelola tempat ibadah untuk menambah cairan pembersih dan hand sanitizer. Kota Madiun steril ya, steril. Belum ada yang tidak ada yang positif corona. Mudah-mudahan dengan upaya-upaya kita ini semuanya, kota kita akan bertahan semuanya saja. Dan orang yang masuk di Kota Madiun, semua fasilitas umum kita sterilkan semuanya, sehingga dia tidak akan khawatir masuk di Kota Madiun ini. Jadi khususnya di pasar, kegiatan ekonomi, di mal, ini insya Allah mulai dari cuci tangan, mulai dari penyemprotan, semua kita upayakan yang rutin dengan Forkopimda dan dengan teman-teman semuanya. Upaya pencegahan penyebaran virus corona atau COVID-19 yang dilakukan pemerintah Kota Madiun melalui penyemprotan disinfektan total dan menyeluruh. Tak ingin tanggung,
Wali Kota Madiun Maidi melakukan penyemprotan cairan disinfektan menggunakan mobil pemadam kebakaran atau damkar. Penyemprotan dengan damkar ini dilakukan usai penyemprotan dengan alat sprayer Jumat 20 Maret kemarin. Titik yang dilakukan penyemprotan juga berbeda. Jika dengan spray sebatas kendaraan umum, pedestrian, sampai tempat ibadah. Penyemprotan menggunakan damkar menyasar pasar-pasar tradisional, trotoar, jalan protokol, hingga pohon pinggir jalan, dan titik fasilitas umum yang dapat dijangkau mobil damkar. Hal itu dilakukan agar pencegahan bisa semakin maksimal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Tanggal 31 Desember 2019, COVID-19 terjadi di Cina. Alhamdulillah, Kota Madiun aman. Saat ini kami telah memperketat pengawasan. Saya Haji Maidi, Wali Kota Madiun, mengajak masyarakat Kota Madiun jangan panik. Cermatilah dalam menerima informasi. Waspadai coronavirus, cuci tangan pakai sabun, dan kurangi kebiasaan menyentuh wajah. Ayo budayakan perilaku hidup bersih dan sehat. Menuju Madiun Kota Sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upaya penanggulangan penyebaran virus corona atau COVID-19 juga menyasar pelajar sekolah. Setelah kebijakan belajar di rumah, tim Gerakan Disiplin Siswa atau GDS Kota Madiun bersama TNI Polri sengaja melakukan sidak ke tempat-tempat nongkrong pelajar. Sementara itu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Madiun menggelar koordinasi melalui telekonferensi untuk meminimalkan tatap muka secara langsung. Hal serupa juga dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun dengan menggalakkan perpustakaan digital untuk mengurangi kerumunan massa yang berisiko penularan. Jangan kemana-mana, informasi terkait pembuatan disinfektan oleh Dinas Kesehatan akan hadir setelah yang satu ini. Instruksi belajar di rumah selama masa tanggap darurat corona wajib berjalan maksimal. Pemerintah Kota Madiun melalui tim Gerakan Disiplin Siswa atau GDS bersama anggota TNI Polri sengaja turun lapangan melakukan pemantauan Selasa 17 Maret kemarin. Pemantauan dilakukan ke tempat-tempat yang biasa digunakan pelajar untuk nongkrong. Pelajar yang kedapatan keluyuran langsung diberikan pembinaan di tempat dan diminta pulang. Tim pertama kali mengunjungi warung di sebelah SMP Negeri 7 Madiun dan mendapati sejumlah pelajar di sana. Beberapa lainnya langsung kabur melihat rombongan GDS yang dipimpin Wakil Wali Kota Madiun Indah Raya. Tim lantas bergeser ke Taman Hijauan Dembangan dan mendapati sejumlah pelajar tingkat SMA dan SMP. Sebagian pelajar memang masih masuk untuk mengikuti ujian, namun mereka hendaknya langsung pulang ke rumah begitu selesai mengikuti ujian. Tim juga mendapati sejumlah pelajar SMA di warung Jalan Taman Praja. Mereka juga langsung dilakukan pembinaan dan diminta segera pulang. Wali Kota Madiun Maidi menyebut kegiatan belajar di rumah selama 14 hari sejak Senin kemarin sebagai salah satu upaya memutus rantai penularan virus. Seperti diketahui, pemerintah pusat telah mengeluarkan instruksi untuk mengurangi kegiatan di keramaian, termasuk memberlakukan kegiatan belajar mengajar atau KBM di rumah. Namun, tidak menutup kemungkinan pelajar memanfaatkan ini untuk keluyuran. Karenanya, tim GDS sengaja diterjunkan untuk menertibkan hal tersebut. Ya, teman-teman, ini kebijakan dari pemerintah, Pak Presiden, Bu Gubernur, kita semuanya, anak-anak belajar di rumah. Jam belajar hari ini jam 7 sampai jam 3. Dia harus di rumah, tidak boleh, keluar tidak boleh. Himbauan juga diberikan kepada pemilik warung. Mereka diminta untuk memberikan pemahaman kepada pelanggan dari kalangan pelajar untuk langsung pulang. Pelajar diperbolehkan membeli makanan dan minuman dengan cara dibungkus, bukan lantas nongkrong di tempat tersebut. Tim akan gencar berkeliling untuk memastikan instruksi tersebut berjalan optimal.
Wakil Wali Kota Indaraya menambahkan kegiatan sebagai langkah antisipasi kerumunan di tempat umum. Pihak guru atau kepala sekolah yang bersangkutan juga dipanggil. Mereka diminta untuk menghubungi orang tua pelajar terkait. Hal itu dilakukan untuk memberikan pemahaman juga kepada orang tua dan efek jera bagi siswa. Peran orang tua penting dalam penanggulangan penyebaran virus corona tersebut. Kemarin Pak Wali juga sudah mengeluarkan surat edaran bahwa kelas 6, kelas 9 memang tetap mengikuti ujian, tapi setelah itu harus wajib pulang ke rumah dan istilahnya adalah self isolate. Jadi kita juga menerapkan itu untuk kembali ke rumah dan tidak melakukan kegiatan di luar secara berlebihan. Anjuran pemerintah pusat terkait pelaksanaan social distancing sebagai penanggulangan penyebaran virus corona atau COVID-19 mulai diterapkan di Kota Madiun. Salah satunya di Dinas Komunikasi dan Informatika setempat yang menggelar rapat internal melalui telekonferensi pada hari Rabu 18 Maret kemarin. Kendati masih dalam tahap uji coba, rapat perdana yang diikuti puluhan pegawai Dinas Kominfo secara dalam jaringan alias daring tersebut cukup efektif. Tak heran suasana rapat sedikit berbeda. Rapat kali ini cukup dilakukan dari meja masing-masing. Mereka yang sedang tugas di luar kantor juga tak ketinggalan dengan mengikuti melalui piranti smartphone. Telekonferensi memang bukan hal baru, namun cukup menjadi pilihan di saat kondisi tanggap darurat corona seperti sekarang ini. Harapannya langkah pemerintah memutus rantai penularan melalui social distancing bisa berjalan maksimal. Kepala Dinas Kominfo Kota Madiun Subakri mengatakan kendati pertemuan secara daring namun tidak mengurangi esensi maupun manfaat koordinasi seperti dengan cara berkumpul dalam satu tempat. Subakri menambahkan urusan kedinasan khususnya di Dinas Kominfo dipastikan tetap berjalan seperti pada umumnya kendati situasi masih dalam status darurat bencana non-alam. Apalagi Dinas Kominfo juga memiliki fungsi pelayanan, mulai pelayanan informasi hingga panggilan darurat 112. Karenanya beliau menghimbau kepada petugas yang bertugas juga selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan, terutama pegawai yang bersentuhan dengan tugas di luar kantor. Dinas Kominfo tetap mengadakan koordinasi, mengadakan pertemuan, namun kita upayakan, kita coba dengan metode yang lain mensikapi hal tersebut, yaitu dengan mengadakan pertemuan, tapi dengan tidak berkumpul di suatu titik, tetap di tempat tugas masing-masing dengan menjaga jarak, namun demikian tidak mengurangi esensi ataupun kualitas dari pertemuan tersebut. Jadi semuanya bisa mengikuti diskusi kita bersama, arahan kita bersama untuk mensikapi atau melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Dengan adanya situasi ini kita tidak berarti libur atau tidak melaksanakan tugas. Suasana lengang terasa di ruang baca yang ada di Perpustakaan Kota Madiun pada Kamis 19 Maret 2020. Ruang yang setiap harinya dipenuhi puluhan hingga ratusan pengunjung itu terpaksa harus dikosongkan. Hal itu dilakukan sebagai tindak preventif menyikapi penyebaran virus corona, seperti yang diungkapkan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Madiun Ahsan Sri Hasto. Sejumlah fasilitas dan layanan di perpustakaan terpaksa ditutup, seperti fasilitas ruang baca, layanan perpustakaan keliling, mobil perpustakaan di Sunday Market, hingga layanan mobil keliling di lapas. Hal itu dilakukan bersamaan dengan instruksi menghindari kerumunan. Ahsan mengatakan jika ada yang ingin mengakses literatur perpustakaan bisa dilakukan lewat iMadiun, perpustakaan versi digital yang memiliki ribuan judul buku dan literatur lainnya. Sementara itu, masa tanggap darurat ini dijadikan sebagai momentum untuk maintenance buku dan sterilisasi ruangan di perpustakaan, seperti fumigasi, pembersihan karpet hingga sortir buku. Ahsan menghimbau bagi siapa saja, khususnya kepada seluruh masyarakat Kota Madiun yang membutuhkan literatur yang ada di perpustakaan kota, untuk sementara dapat mengakses buku yang diinginkan melalui perpustakaan digital yang dapat diunduh di Google Play Store. Keadaan dan menjaga agar segalanya bisa kondusif terkait dengan penyebaran virus COVID-19 ini. Kemudian kepada para pemustaka yang biasa
datang di ruang baca, kita memang masih tetap memberikan layanan dalam bentuk e-book, dalam bentuk perpustakaan digital yang bisa diakses melalui e-Madiun. Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Madiun Siaga 112, ada yang bisa dibantu? Madiun Siaga 112, Madiun Siaga 112, ada yang bisa kami bantu? Himbauan membersihkan tangan sebagai langkah pencegahan penularan virus corona menjadikan cairan disinfektan semakin langka di pasaran. Namun, masyarakat tidak perlu khawatir karena cairan ini bisa Anda buat di rumah. Jika Anda tertarik, informasi dari Dinas Kesehatan dan KB Kota Madiun tentang pembuatan disinfektan ini patut untuk dicoba. Informasi akan kami rangkai selanjutnya dengan sosialisasi corona hingga aksi belusukan para wartawan cegah penularan virus di pasar besar berikut ini. Dinas Kesehatan dan Keluarga berencana Kota Madiun menggelar sosialisasi cuci tangan pakai sabun dengan cara berbeda. Mulai Rabu, 18 Maret 2020, tim Dinkes KB mendatangi lokasi-lokasi yang banyak dikunjungi masyarakat. Salah satunya seperti Pasar Srijaya, Kota Madiun. Dalam kegiatan tersebut, tim Dinkes KB memberikan sosialisasi dengan tatap muka langsung dengan para pedagang dari satu kios ke kios lainnya. Dinkes juga menyediakan mobil siaran keliling untuk menjangkau sosialisasi lebih luas. Melakukan pemantauan ini ingin sosialisasi pertama tentang pencegahan penyebaran virus corona. Kemudian kita juga melakukan sosialisasi tentang tata cara CTPS, cuci tangan pakai sabun, itu sudahkah mereka ketahui, sudahkah dilakukan? Nah, ini yang kita sosialisasikan. Kemudian perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan pasar bagi warga pasar. Cara mencuci tangan yang baik dan benar antara lain menggunakan sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Selanjutnya, usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci, lalu gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan, selanjutnya bilas sampai bersih. Sosialisasi CTPS juga dilakukan sebagai upaya pencegahan penularan virus corona.
Yuli berharap masyarakat bisa lebih memahami bahaya penularan virus corona, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit tersebut. Sosialisasi akan terus dilaksanakan hingga 27 Maret 2020 mendatang. Penanggulangan penyebaran virus corona terus dilakukan oleh pemerintah Kota Madiun. Salah satunya dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana. Upaya penanggulangan corona dilakukan dengan pembuatan cairan disinfektan sederhana. Cairan disinfektan berfungsi untuk mencegah virus menempel pada suatu benda. Cairan ini rupanya dapat dibuat secara mandiri dengan menggunakan alat-alat yang ditemui sehari-hari. Kepala Dinkes KB Kota Madiun, Dr. Agung Sulistiawardani mengatakan, dalam proses pembuatan disinfektan ini, Dinkes KB menggunakan cairan pemutih pakaian yang dijual di pasaran. 95 ml cairan pemutih pakaian dicampurkan dengan 905 ml air bersih. Kemudian dimasukkan ke dalam alat semprot dan disemprotkan ke benda-benda yang mudah terpegang oleh tangan. Wardani pun berharap masyarakat turut membantu upaya pemerintah dalam memberantas corona, yakni dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, rajin mencuci tangan dengan sabun, serta menerapkan pembatasan sosial. Ribuan karyawan PT Inka dan sejumlah anak perusahaannya menjalani work from home atau kerja dari rumah sejak kemarin 18 Maret 2020. Mekanisme tersebut diterapkan mengingat terjadinya peningkatan penyebaran virus corona di berbagai wilayah di Indonesia, sekaligus menjalankan instruksi dari Presiden dan Kementerian BUMN. Berdasarkan pernyataan SM Humas Sekretariat dan PKBL Inka Inggit Wahyu Prasetyo, WFH akan dilaksanakan hingga 14 hari ke depan. Seluruh pegawai diliburkan, kecuali petugas keamanan dan beberapa karyawan yang memiliki tugas-tugas tertentu. Total karyawan yang bekerja di rumah sebanyak 850 pegawai tetap dan bukan pegawai tetap sekitar 2.000 sampai 3.000. Sementara itu terkait karyawan yang sempat berdinas di luar negeri, pihaknya memastikan mereka telah menjalani pemeriksaan di rumah sakit rujukan dan setelah itu menjalani karantina di rumah masing-masing ataupun di mes yang telah disediakan oleh perusahaan. Pihaknya juga melakukan penyemprotan desinfektan pada area Geraha Inka dan area workshop mulai fabrikasi hingga finishing. Pihak Inka berharap semoga wabah segera berlalu dan melalui tindak preventif ini bisa menghalau penyebaran corona. Jadi kami sesuai dengan instruksi Kementerian BUMN dan juga instruksi dari Bapak Presiden, kami diminta untuk mengurangi laju penyebaran dari virus COVID-19, sehingga kami salah satunya adalah langkah pencegahannya diantaranya dengan melakukan work from home atau WFH pada karyawan-karyawan kami dan juga anak perusahaan. Sehingga mulai kemarin sampai 14 hari kalender ke depan kita akan melakukan work from home. Upaya pencegahan penyebaran virus corona COVID-19 tidak hanya dari pihak pemerintah, namun kepedulian juga datang dari awak media. Seperti yang dilakukan para wartawan di Kota Madiun ini, sejumlah jurnalis Kota Pendekar sengaja belusuan ke pasar tradisional untuk mengkampanyekan budaya cuci tangan dan penggunaan hand sanitizer kepada pedagang maupun pengunjung. Kamis, 19 Maret kemarin. Harapannya, penyebaran virus bisa semakin terminimalkan. Para kulit tinta tersebut datang sekitar pukul 10. Dengan bersenjatakan hand sanitizer, mereka mengajak pedagang dan pengunjung untuk bersih-bersih tangan. Hand sanitizer paling tidak membunuh kuman atau bakteri dan virus di tangan. Cairan tersebut setidaknya melindungi sementara saat menyentuh mata, mulut, dan hidung. Salah satu untuk kepedulian rekan-rekan jurnalis khususnya di wilayah Kota Madiun untuk ikut mencegah dan memerangi corona. Maka kita lakukan memang sengaja dilakukan di pasar karena pasar ini tempat berkumpulnya banyak orang. Jadi ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka yang kita lakukan adalah pencegahan dengan memberikan hand sanitizer ini kepada pengunjung-pengunjung maupun pedagang yang ada di pasar besar. Aksi tersebut mendapat apresiasi Kepala Dinas Perdagangan Kota Madiun, Gagu Haryono. Gagu yang juga ikut dalam aksi tersebut mengatakan peran serta wartawan akan sangat membantu penanggulangan virus. Selain aksi secara langsung tersebut,
Wartawan melalui pemberitaan-pemberitaan juga telah memberikan pemahaman kepada masyarakat. Alhasil, banyak masyarakat yang sudah memahami bagaimana harus menjaga diri masing-masing saat berada di tempat umum. Terkait kondisi pasar, Gaguk menyebut sudah menambahkan 2 tempat cuci tangan di pintu masuk. Itu melengkapi keberadaan kamar mandi yang sudah ada di pasar. Selain itu, pihaknya juga menyediakan hand sanitizer di pos jaga. Tidak hanya di pasar besar Madiun, tapi juga di pasar tradisional yang lainnya. Dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya terhadap aksi kegiatan ini ya, karena ini adalah amal sosial yang sangat baik. Mudah-mudahan ridho dari Yang Maha Kuasa untuk teman-teman awak media. Kota Madiun memang zero corona sampai saat ini. Namun, ada sejumlah pasien dengan pengawasan atau PDP yang dirawat di RSUP Dr. Sudono Madiun. Berikut press release rumah sakit terkait pasien dengan pengawasan tersebut. Sebelum itu, informasi terkait pengungkapan penimbunan masker dan pencemaran nama baik pejabat publik yang berhasil diungkap Polres Madiun Kota patut untuk Anda simak. Pasien suspek corona asal Kabupaten Magetan yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sudono Madiun mengalami perkembangan signifikan. Menurut tim dokter yang merawat, pasien berinisial EL tersebut telah membaik. Hal ini diungkapkan oleh Direktur RSUD Dr. Sudono Madiun, Dr. Bangun Trapsila Purwaka, SPOGK, pada jumpa pers di Gedung Sumbawa RSUD Dr. Sudono, Senin, 16 Maret 2020. Bangun menjelaskan, EL merupakan istri dari pasien positif corona yang meninggal di Solo, Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu. Saat ini, status EL ditetapkan sebagai pasien dalam pengawasan atau PDP. Sedangkan anak dan keluarga lainnya tidak dikarantina atau berstatus orang dalam pemantauan atau ODP. Bangun mengatakan saat ini pihak rumah sakit sedang menanti hasil tes dahak yang dilakukan untuk mengetahui positif atau tidaknya pasien terjangkit virus corona. Jika dinyatakan negatif, pasien dapat dipulangkan, namun jika positif, pasien akan dirawat hingga 14 hari masa inkubasi virus usai. Berapa pasien Pak yang dirawat di sini Pak? Alhamdulillah 1 orang. Statusnya seperti apa Pak? Pasien ini opname tanggal 13 hari Jumat malam, kira-kira jam 10 malam. Dan karena kondisinya maka kami MRS-kan. Hari Sabtu tanggal 14 sudah sangat membaik. Hari ini juga sangat membaik. Semua indikator klinis normal, laboratoriumnya normal, foto toraksnya sudah normal. Sehingga insya Allah sih normal. Tinggal kita menunggu hasil pemeriksaan dari swab-nya. Pada kesempatan itu, Bangun juga menghimbau kepada masyarakat untuk menjaga kesehatan dan kebersihan agar terhindar dari virus corona. Yakni dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, cuci tangan pakai sabun, menjaga pola makan, istirahat yang cukup, serta berolahraga. Bangun juga menambahkan bahwa saat ini jumlah pasien demam berdarah cukup tinggi. Karenanya, menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta 3M+ diharapkan tidak hanya menangkal corona, tetapi juga demam berdarah. Ratusan box masker kesehatan diamankan oleh Satreskrim Polres Madiun Kota dari sebuah mobil di kawasan parkir Jalan Panglima Sudirman dan Jalan Soekarno-Hatta, Kota Madiun, Senin 16 Maret 2020. Polisi menangkap 2 orang pelaku yakni PY dan EK, berikut barang bukti lainnya. Sebagian box tidak hanya berisi masker rekondisi tapi juga tidak memiliki izin edar. Diduga pelaku sengaja menimbun masker untuk dijual kembali dengan harga yang tinggi. Kalau dijual dari yang bersangkutan per boxnya itu dinilai sekitar 300 sampai 350 ribu per box. Harga normalnya berapa? Harga normalnya sekitar 30 ribu atau 28 ribu dijual. Ini dari mana mau dijual kemana? Modusnya secara online dijual dari wilayah Bojonegoro ke wilayah
Kabupaten Madiun sini. Penangkapan terhadap PY dan EK dilakukan berdasarkan informasi masyarakat terkait kelangkaan masker dan harganya yang cukup tinggi di pasaran. PY dan EK mengaku menjual masker dengan harga Rp300.000 hingga Rp350.000 per box. Padahal harga normal hanya Rp28.000 sampai Rp30.000. Saat ini, Polres Madiun Kota tengah melakukan penyidikan terhadap PY dan EK. Jika terbukti bersalah, keduanya terancam hukuman 5 tahun penjara atau denda sebesar Rp50 miliar. Informasi terkait penutupan pasar di Kota Madiun sebagai penanggulangan penyebaran virus corona atau COVID-19 yang beredar beberapa waktu yang lalu dipastikan tidak benar alias hoax. Informasi itu dibantah langsung Wali Kota Madiun Maidi Kamis 19 Maret 2020 kemarin. Wali Kota memastikan tidak ada penutupan pasar tradisional di Kota Madiun sampai saat ini. Karenanya, Wali Kota Madiun Maidi meminta masyarakat untuk tidak resah. Wali Kota berharap masyarakat tidak mudah mempercayai informasi dari sumber yang belum jelas, sebab bisa saja ulah orang yang tidak bertanggung jawab yang ingin memperkeruh suasana. Seperti diketahui, pemerintah pusat memberlakukan status darurat bencana non-alam dalam penanggulangan virus corona di tanah air. Salah satu instruksinya dengan menjaga jarak dan tidak mengadakan kegiatan yang melibatkan banyak orang dalam satu tempat. Selain itu, instruksi untuk menjaga kebersihan diri dan lingkungan juga mengemuka. Informasi itu disalahgunakan untuk membuat gaduh suasana, seperti informasi tentang penutupan pasar selama 3 hari, mulai Senin 23 hingga Rabu 25 Maret besok. Masyarakat dibuat gaduh dengan munculnya informasi tersebut yang tersebar melalui aplikasi chatting WhatsApp. Membuat informasi juga menambahkan alasan penutupan lantaran penyemprotan disinfektan. Klarifikasi juga dilakukan Kepala Dinas Perdagangan Gaguk Haryono. Gaguk menyebutkan pihaknya sudah mensosialisasikan klarifikasi melalui media maupun pengeras suara di pasar besar. Pihaknya berharap masyarakat tidak perlu panik dan resah. Selain pasar tetap buka, pihaknya juga menambahkan tempat cuci tangan dan hand sanitizer di sejumlah titik. Waktu yang lalu ada berita hoax, tapi berita itu memang tidak benar dan itu berita yang menyesatkan. Kami dari Dinas Perdagangan sudah mensosialisasikan baik melalui media maupun melalui pengeras suara yang ada di pasar sehingga kondisi pedagang ini sudah kondusif. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Keberadaan pasar hewan di Jalan Tirta Raya Kota Madiun tinggal menghitung hari. Wali Kota Madiun Maidi berencana menutup pasar tersebut 1 April mendatang. Artinya keberadaan pasar yang buka tiap pasaran PON itu tinggal 2 kali gelaran lagi, yakni Senin 23 Maret dan Sabtu 28 Maret 2020. Hal itu dapat dipastikan setelah Wali Kota Madiun Maidi meninjau lokasi pasar pada hari Rabu 18 Maret kemarin. Pasar saat ini dinilai tidak representatif, mulai tempat hingga kontribusi kepada Pemkot setempat. Wali Kota menyebut hanya ada sekitar 81 hewan yang dibawa sekali pasaran. Orang yang berkunjung sekitar 200. Dari jumlah tersebut, Pemkot Madiun hanya mendapat kontribusi sekitar Rp450.000 dalam sekali gelaran. Padahal terdapat 5 orang penjaga di pasar tersebut, belum lagi biaya kebersihan dan perawatan. Selain itu, keberadaan pasar lebih banyak dimanfaatkan peternak daerah sekitar. Artinya tidak berdampak signifikan terhadap peternak di Kota Madiun. Karenanya Wali Kota berencana menutup pada bulan April nanti. Pasar memang sempat akan dipindah, sebab kawasan tersebut akan dibangun miniatur Kota Madiun, yaitu Pecelen. Keberadaan pasar hewan dikhawatirkan mengganggu kawasan wisata. Pasar akan dipindahkan ke daerah Tawangrejo atau Pilangbango, sedang eks-pasar digunakan sebagai lahan parkir Pecelen. Namun rencana itu dibatalkan, pasar tidak jadi dipindah, tapi langsung ditutup. Sudah tidak produktif, artinya antara yang jaga, tempat, yang jualan itu sudah tidak signifikan. Jadi kalau yang tadi hanya hewannya hanya 81, orangnya 200, yang jualan di situ sudah tidak efektif. Artinya kontribusi yang masuk juga kontribusi pun juga, jadi yang jaga 5 orang. Kontribusi 1 pon tadi hanya 430. Ini sudah tidak efektif banget. Maka
makanya nanti kita tutup. Upaya memaksimalkan lahan PDAM di wilayah Ngerowo mulai terlihat. Sejumlah tanaman pertanian dan perkebunan yang ditanam di sana mulai menghasilkan, mulai cabai, terong, dan melon. Sedang tanaman pepaya masih dalam proses tumbuh. Wali Kota Madiun Maidi sengaja meninjau lokasi kebun seluas 4 hektar tersebut pada hari Rabu 18 Maret kemarin. Wali Kota memang menyilahkan petani untuk menggarap 4 dari 10 hektar aset PDAM itu sebagai perkebunan, khususnya cabai yang menjadi bahan baku sambal pecel. Kota Madiun sebagai kota pecel masih mengandalkan kiriman cabai dari daerah lain. Maklum, kota pendekar bukan daerah perkebunan. Tak heran cabai sering menjadi pemicu inflasi di kota ini. Kendati laju inflasi masih relatif stabil di angka 0,35% di Januari lalu, cabai pernah menjadi penyumbang inflasi terbesar. Hal itu lantaran permintaan cabai yang tinggi saat barang terbatas di pasaran. Karenanya, Wali Kota berharap petani lokal dapat membantu memenuhi kebutuhan cabai di Kota Madiun. Paling tidak, turut menekan laju inflasi di Kota Pendekar ini. Apalagi terdapat 3 jenis tanaman cabai di kebun PDAM tersebut, yakni cabai merah rawit dan cabai keriting. Total terdapat 23.000 tanaman cabai dari 3 jenis tersebut. Sedang untuk terong sebanyak 2.000 batang, tomat sebanyak 3.000 batang, dan melon 1.000 batang. Di sana juga terdapat pohon pepaya sebanyak 500 batang. Ilmunya dapat, ekonominya dapat untuk menekan inflasi. Jadi tidak ada cabai dicari sulit lagi. Yang kita siapkan untuk cabai kurang lebih ada 8 hektar ya. 8 hektar. Dan petani-petani yang ada di sini itu kita lindungi benar. Kurang apa inilah. Sehingga tidak ada kekhawatiran Madiun kota pecel. Madiun itu kota yang memang pecel luar biasa. Itu bahan bakunya dari kota itu sendiri. Aset PDAM di Ngerowo tersebut memang akan dijadikan taman agrowisata produktif. Artinya terdapat fungsi ekonominya. Salah satunya dari hasil perkebunan. Kedepan, taman akan dikembangkan juga sebagai wisata petik buah dan bumi perkemahan. Kasus dugaan pelanggaran UU ITE terhadap Wali Kota Madiun Maidi dan Presiden Jokowi menapaki babak baru. Polisi berhasil mengamankan RHS, 26 tahun, warga Kelurahan Pangongangan Manguharjo, tersangka kasus dugaan penghinaan atau pencemaran nama baik pejabat publik tersebut. Polisi menangkap RHS di rumah saudaranya di Desa Lembah, Babadan, Ponorogo, pada Sabtu 14 Maret yang lalu. Pihak berwajib akhirnya menunjukkan batang hidung tersangka saat press release Kamis 19 Maret kemarin. Di hadapan penyidik, tersangka yang belum memiliki pekerjaan itu mengaku ulah penghinaan melalui komentar di Facebook itu hanya iseng. Kasat Reskrim Polres Madiun Kota, Ibtu Fatah Meilana mengatakan pelaku sudah berada di wilayah Ponorogo sejak 2 hari setelah berkomentar bernada hinaan tersebut. Seperti diberitakan sebelumnya, kasus tersebut bermula ketika tersangka berkomentar menanggapi postingan berita terkait tukar guling aset PT KAI dengan pemerintah Kota Madiun yang di-share di salah satu grup Facebook pada 3 Maret yang lalu. Informasi itu di-share akun Facebook Adi Jaguar Pau di grup Facebook Pasar Besinjoyo, Madiun. Tersangka berkomentar menggunakan akun berinisial RS dengan menggunakan foto orang lain. Tak ayal, komentar dengan kata-kata tak pantas itu memicu kemarahan sejumlah warga Kota Madiun dan mengadukan kepada pihak berwajib sehari setelahnya. Pengaduan itu lantas ditindaklanjuti laporan resmi pihak kuasa hukum korban pada 7 Maret lalu dengan screenshot komentar tersangka sebagai barang buktinya. Ibtu Fatah menambahkan, tersangka memenuhi unsur tindak pidana penghinaan maupun pencemaran nama baik pejabat publik. Fatah menyebut tersangka dapat dijerat dengan pasal 27 ayat 3 UU ITE dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan denda maksimal Rp750 juta. Kita lakukan penangkapan di wilayah Kabupaten Ponorogo ya pada tanggal 14 Maret kemarin. Ini domisili mana ini? Untuk domisili yang bersangkutan domisili di wilayah Madiun Kota situ. Waktu di Ponorogo penangkapan itu dia melarikan diri atau seperti apa? Ya, dia menghindari karena dia tidak bertanggung jawab atas
tindakan dilakukan, dia melarikan diri ke wilayah Ponorogo. Himbauan kami dari untuk masyarakat semua, ini semua untuk pembelajaran, ya. Jadi jangan mudah sekali kepancing, jangan mudah sekali membuat postingan-postingan yang tidak benar, sehingga akhirnya bisa menjadikan kita korban atau pelaku perbuatan pencemaran nama baik dan undang-undang IT yang berlaku di Indonesia. Demikian sajian informasi kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan bermanfaat bagi kita semuanya. Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini. Salam Kota Pendekar.